Shalom saudara-saudaraku, mari kita berlanjut kepada pelajaran kita supaya bagaimana kita tahu untuk menjadi kemah tabernakel atau kita bisa beribadah kepada Tuhan tanpa ada para imam. Jadi kita secara pribadi, saudara, sekali lagi saya tegaskan, bukan sekali-kali saya mau menghilangkan gereja, tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini, banyak orang rindu untuk beribadah kepada Tuhan, tapi gerejanya yang terbatas. Nah, mari kita perhatikan saudara, tadi kita bahas bahwa kita tidak mungkin mempersembahkan seperti apa yang kita persembahkan pada saat zaman Musa. Tapi kita harus mencari rohaninya, karena ini kitab kita ini masih tetap kitab rohani, yang tujuannya untuk rohani kita, untuk roh kita. Saudara, kita akan lanjutkan apa yang kita akan baca tadi, apa yang sebenarnya harus kita persembahkan atau kita korbankan atau kita tuntaskan supaya tidak menghambat hubungan kita dengan Tuhan kita. Pertama-tama saudara, dalam Keluaran pasal 25 ayat 3 sampai dengan 7, apa saja yang akan dipersembahkan pada saat itu dan apa yang saya anggap itu sebuah gambaran, tetapi sekarang apa kenyataannya sekarang ini, gambaran rohaninya. Silakan. Keluaran 25 ayat 3 sampai dengan yang ke-7. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirimizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Ya, sekarang ini bukan emas benda emas yang diperlukan, tetapi kita menuju ke arah rohani, kesempurnaan rohani, sehingga kita coba lihat bagaimana dari sudut pandangan rohani. Yang pertama, emas. Saudara, kita tahu bahwa emas adalah logam mulia, logam yang mahal, bahkan seluruh dunia menggunakan emas sebagai satu alat standar dari keuangan mereka. Tetapi emas di dalam pengertian firman Tuhan ialah kemurnian. Di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10, coba kita baca sebentar, kita lihat apa bunyinya. 23 ayat 10 Ayub. Ayub 23 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan: karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Ya, perhatikan saudara. Sebetulnya Tuhan itu tidak perlu menguji karena dia tidak terbatas dalam pengetahuan. Pada saat itu kalau kita masuk dalam pencobaan, janganlah katakan bahwa Tuhan sedang mencobai kita. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Kenapa? Sebab kalau dia masih mencobai siapapun, berarti dia belum jelas, belum mengerti, belum tahu betul siapa yang dihadapi. Manusia adalah ciptaan Allah, jadi Allah tidak perlu membuat sesuatu pencobaan atau mencobai supaya dia iman. Allah bisa mendidik mereka memang dengan cobaan supaya mereka kuat di dalam iman atau dalam pengiringannya kepada Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak tahu tentang kekuatan mereka. Bahkan Tuhan itu tidak pernah mengizinkan pencobaan yang datang kepada kita yang melebihi daripada kekuatan kita. Mari kita perhatikan ayat yang tadi kita baca. Karena ia tahu jalan hidupku. Ini jawaban yang tepat. Ayub orang yang sangat dicobai, orang yang sangat masuk dalam pencobaan, penderitaan yang amat sangat di dalam seluruh isi Alkitab. Tapi dia berkata, ia tahu jalan hidupku. Dia mengerti, dia tahu. Saudara, orang di dunia ini, sekalipun dia suami yang sangat mengasihi kita, atau istri yang sangat mengasihi kita, atau orang tua yang mengasihi kita, atau anak-anak yang mengasihi orang tua, belum tentu bisa mengerti 100% tentang keadaan kita. Belum tentu dia tahu sempurna bagaimana jalan hidup kita. Tidak seorang pun yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Maka dikatakan ini seandainya, artinya berandai-andai. Tidak pasti seperti itu. Ia menguji aku, jadi ia melakukan pengujian kepada
Ayub, maka dikatakan akan timbul seperti emas. Ini tahu. Agak berbeda. Menguji Ayub karena dia tahu akan timbul seperti emas. Maksudnya begini, saudara. Ayub tidak perlu diuji, tetapi ujian yang diberikan kepada Ayub diperkenan Tuhan untuk menimbulkan sesuatu emas murni. Itu tujuannya. Jadi tujuannya bagi kita bukan bagi pengetahuan Tuhan. Itu cara Tuhan membuat manusia itu timbul aslinya, timbul keistimewaannya, timbul kemurniannya melalui apa yang dia ujikan. Nah, saudara, dalam soal ujian yang diizinkan Tuhan terjadi dan yang paling berat rasanya dilalui oleh Ayub. Oleh sebab itu, Ayub membuat pernyataan bahwa emas adalah kemurnian. Saudara, kalau kita emas murni, dicelupkan di dalam lumpur sekalipun yang berbau bangkai seperti apapun, emas akan tetap muncul sebagai emas murni. Dengan sekejap kotorannya akan rontok ketika dia dibasahi lagi air yang bersih. Jadi dengan demikianlah yang dimaksud dengan apa yang dikatakan bahwa kemurnian merupakan sesuatu wujud dari kita sebagai seorang pengikut Tuhan. Sudah dikasih, kalau saja Ayub tidak murni seperti itu, tidak mungkin Tuhan memuji dia. Tidak mungkin Tuhan mengizinkan terjadi semua persoalan yang terjadi pada Ayub. Saudara, di dalam terjemahan bahasa sehari-hari jelas dikatakan, namun dia tahu segala jalanku, juga setiap langkahku. Kalau seperti emas aku diuji, aku akan terbukti bahwa hatiku sangat murni. Jadi, tindakan apa saja dia sudah tahu. Perhitungan apa saja dia sudah tahu. Dia sudah mengerti. Dan emas tetap murni dan tidak berubah. Saudara-saudara yang mau meresponi panggilan Tuhan atau keinginan Tuhan atau perasaan Tuhan, mari sediakan hati yang murni. Pikiran yang murni, bukan karena hal materi saudara mau mengiring kepada Tuhan, tapi kemurnian bahwa memang haknya Tuhan untuk mendapatkan kita sebagai persembahan yang murni, karena kita di tangan Tuhan adalah sebagai alatnya. Kita diminta oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada motivasi lain, saudara. Ingat, saya boleh katakan kepada saudara, seandainya saudara dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, kalau Anda murni, Anda tidak akan berpikir panjang dan Anda akan mengatakan, karena memang kita tidak mungkin lari dari tangan Tuhan. Kita milik Tuhan. Tuhan memiliki kita segala-galanya tanpa pamrih, tanpa batasan. Dia punya hak penuh atas kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemurnian itu sangat dibutuhkan oleh Tuhan. Sangat-sangat diperlukan. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan Allah kita dengan satu kemurnian. Bahwa kita sadari, kita inilah ciptaannya dan milik Dia. Apapun yang lakukan kepada kita, selalu baik dan untuk kebaikan kita. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 18 Tuhan menyatakan kepada jemaat di Laodikia, sekalipun ia memiliki kekuatan yang kecil saja, dikatakan panas tidak, dingin pun tidak, yang hampir saja dilepehkan Tuhan. Secara lahiriah mereka tidak merasa kekurangan apa-apa. Yang Tuhan maksudkan secara iman, secara pengiringan kepada Tuhan, tanpa reserve lagi. Tetapi dalam kerohanian mereka sangat melarat. Di dalam pemandangan Tuhan mereka sangat kurang, sangat melarat, sangat miskin. Oleh sebab itu Tuhan menyuruh mereka membeli. Kata membeli artinya membayar. Kata membayar artinya menjatuhkan diri dalam keputusan diri kita sendiri satu dengan kemurnian. Meminta dengan pergumulan emas murni yang sudah dimurnikan,
jadi sudah murni, dimurnikan lagi, dibakar lagi, yang sudah pengalaman lagi, sampai kita benar-benar tua di dalam Tuhan. Dengan api agar mereka kaya secara iman. Saudara, saya coba ingatkan kepada saudara, waktu itu Rasul Yohanes, seorang keponakan dari Yesus Kristus sendiri, dia masih muda, dia masih manja. Banyak orang berpikir dengan gambar itu atau dengan lukisan itu bahwa Yesus membuat hal yang buruk, sulit, lebih baik buang itu. Bukan seperti itu. Tapi Rasul Yohanes dipersiapkan oleh Tuhan, matang di dalam Tuhan. Sehingga dialah yang mempertahankan di abad-abad pertama tentang kemurnian kekristenan. Dia diserang oleh berbagai-bagai aliran dari sudut mana saja, dia akan tetap bertahan semurni-murninya di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian, dia mengalami banyak hal untuk ketuaan rohaninya, untuk imannya di Pulau Patmos, sehingga dia dapat anugerah yang luar biasa untuk melihat surga. Mari saudara kita simpulkan, emas menyatakan suatu iman yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam hidup kita menjawab keinginan Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi kalau memang sungguh kita ingin tinggal bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, murnilah. Dengan kemurnian kita bisa mencapai itu, tanpa pamrih apapun. Karena hal-hal yang lain itu adalah bagian Tuhan yang akan mengingat apapun yang kita lakukan. Bagian kita mengisinya dengan kemurnian. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang perlu dipersembahkan kepada Tuhan adalah perak. Pengertian firman Allah tentang perak adalah penebusan. Kenapa demikian? Karena Yesus dijual dengan harga 30 keping perak. Hampir seluruh dalam tabernakel itu jelaskan bahwa perak merupakan kesucian atau pengampunan yang dari Allah. Kita lihat Matius 26 ayat yang ke-15. Mari kita periksa ini. Matius pasal 26 ayat yang ke-15. Matius 26 ayat yang ke-15. Ya. Demikian firman Tuhan. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Saudara, ada banyak perkara dalam Yudas Iskariot ini, dan ada banyak pendapat lain dari Yudas Iskariot ini. Ada yang mengatakan Yudas Iskariot ini adalah pengkhianat besar, menjual Yesus dengan 30 keping perak kepada para imam kepala. Tetapi kalau saya berpandangan lagi dari sudut Yudas Iskariot, Yudas Iskariot itu berharap seperti bangsa Yahudi yang lain. Dia mengharapkan ada satu Mesias yang luar biasa yang akan memimpin bangsa ini dari kekalahan-kekalahan, dari penjajahan-penjajahan bangsa yang menjajah mereka. Mungkin cita-cita mereka, karena mereka juga membaca kitab Hakim-Hakim, setiap kali mereka tertindas, setiap kali mereka bersalah dan dihukum oleh Tuhan, lalu timbul hakim yang membela mereka dengan melakukan peperangan dan memberikan kemenangan yang luar biasa. Mungkin ini yang diharapkan oleh bangsa Yahudi berharap kepada Yesus. Saudara, termasuk Yudas Iskariot. Dia sangat berharap Yesus memimpin dengan kekerasan, dengan kekuatan yang luar biasa. Oleh sebab itu Yudas Iskariot, dia ikut dengan Yesus tampaknya tanpa pamrih. Dia jadi bendahara Yesus, dia yang mengatur semua keuangan. Mungkin dipikirnya nanti ketika dia berhasil, maka dia akan jadi menteri negara bagian keuangan. Saudara, boleh-boleh sajalah orang berpikir seperti itu atau saya menafsirkan seperti itu. Tapi yang jelas, ada satu hal yang Yudas ingin lakukan. Dia ingin sekali Yesus melakukan pemberontakan seperti pada zaman-zaman yang lalu, para hakim yang membela bangsa Israel. Saya berpikir bahwa Yudas pada waktu itu,
dia mengadu dombakan antara Yesus dengan penguasa agama, yaitu para imam kepala. Para imam kepala tidak berani lakukan sesuatu tindakan kepada Yesus, walaupun Yesus jelas di hadapan mereka terang-terangan mengajarkan segala sesuatu yang bertentangan dengan mereka. Tapi tidak ada dasar bagi para imam kepala untuk menangkap Yesus, karena Yesus banyak dicintai oleh orang-orang lain. Saat Yudas berpikir seperti itu, setan masuk ke dalam dirinya menggunakan siasat Yudas, menjatuhkan dia dan menjerat dia di dalam dosa. Maka Yudas Iskariot datang kepada para imam kepala dan berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Apa yang kamu hendak berikan kepadaku? Supaya aku menyerahkan dia kepada kamu." Apakah ada hak Yudas Iskariot untuk menyerahkan sesuatu kepada imam kepala tentang Yesus? Tidak ada hak. Tapi ini hanya sebagai satu jalan yang harus ditempuh agar terjadilah benturan antara imam kepala dan Yesus. Lalu Yudas Iskariot menerima pembayarannya, yaitu 30 uang perak kepadanya. Hanya dengan 30 uang perak penghargaan para kepala imam kepala kepada Yesus. Dan sejak saat itu, saudara, para imam kepala tadi merasa bahwa dia punya hak untuk menangkap Yesus. Karena ada muridnya, yaitu bendaharanya sendiri, yang menjual Yesus, yang mempersilahkan untuk Yesus ditangkap. Saudara, karena para imam kepala mempunyai hak untuk itu, maka dia ingin menjatuhkan hukuman. Sebetulnya, kalau saya lihat secara rohani, setan terjebak di sini. Dia berpikir kalau Yesus mati seperti yang lain-lainnya, maka perlawanan bangsa orang-orang percaya ini berhenti. Tapi tidak demikian. Justru karena Yesus mati, karena dia membawa pengampunan, maka terbalik apa yang dipikirkan oleh setan. Justru orang-orang yang berdosa, karena Yesus tidak berdosa, dikorbankan bagi orang yang berdosa, maka terjadilah penebusan. Perak merupakan sesuatu yang melambangkan tentang penebusan. Saudara, dengan perak juga Yesus dijual dan dikhianati oleh Yudas Iskariot. Saudara yang kasih, mengapa saya bisa berpikir seperti itu? Saya menemukan satu ayat di dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan 8. Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8. Silakan. Roma 5 ayat 6 sampai dengan 8, demikian firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Perhatikan sebentar. Karena waktu kita masih lemah. Apa yang dimaksud masih lemah? Tidak berdaya atas tekanan dosa. Walaupun kita sudah ingin memberontak. Sudah, jangan Anda berpikir bahwa kita ini berkuasa atau berdaya untuk melawan dosa. Enggak. Kita terlalu rapuh. Kita terlalu lemah untuk melawan dosa. Apalagi untuk segala pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita. Kita terlalu lemah. Kita tidak boleh terkebur dan sombong, karena lawan kita, iblis itu tidak terlihat. Setan itu tidak terlihat, godaan itu tidak terlihat datangnya. Dia membakar dari dalam, saudara. Ya. Tetapi satu hal yang pasti harus kita dengar, sesuatu yang harus kita pikirkan, ketika kita itu masih lemah, tidak punya kekuatan apa-apa, diperdaya oleh dosa, dijadikan budak dosa, ada satu orang, Yesus namanya, yang menjadi Kristus, telah mati untuk kita, orang-orang yang durhaka. Jadi sebelum kita jatuh dalam dosa, Yesus sudah disediakan dulu sebagai kurban, sebagai penebus dari segala dosa. Kita belum dengar mungkin, tapi kita sudah dengar dan kita akan dengar. Karena kita juga akan memperdengarkan kepada setiap orang bahwa Yesus sudah disediakan lebih dahulu buat segala dosa kita. Allah berpikir begitu jauh. Saudara,
Tinggal orang yang berdosa atau dikuasai dosa tadi, atau ditipu oleh semudaya dosa tadi, sadar. Bagaimana dia bisa sadar? Kalau tidak ada yang memberitakan firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan akan diberitakan kepada setiap manusia di muka bumi ini, dan semua orang boleh mendengar. Tetapi mereka yang diberi kesempatan, mereka akan terbuka hatinya, terbuka pikirannya, lalu menerima dia sebagai juru selamat. Tapi kalau mereka yang tidak terpilih dan tidak dipilih, maafkan. Tuhan bukan pilih kasih, tidak. Namanya pun kasih karunia, artinya pemberian, seolah-olah karunia saja. Bukan kita yang memilih, tapi Dia yang memilih kita. Tetapi bagi orang-orang yang mau meresponi, bagi orang-orang bukan saja meresponi, tapi mereka tertarik, lalu mereka ikut serta sekalipun mereka tidak mengerti, kesempatan sangat terbuka bagi mereka. Sekali lagi, sebelum kita sadar, sebelum kita ngeh, bahasa Sunda bilang, sebelum kita ini dewasa dalam segala sesuatu, Yesus sudah duluan disediakan jadi korban bagi kita. Kita terus baca tadi, sebab karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ya, saudara perhatikan. Kalau saya nyatakan bahwa saya adalah orang benar, belum tentu Anda bisa terima. Karena saya sama, makan, minum, tidur, berpakaian, hidup seperti saudara. Tapi kalau Allah yang membenarkan saya, artinya tidak seorang pun yang bisa mempersalahkan saya. Tidak ada hukum apapun yang akan jatuh kepada saya karena saya dibenarkan oleh Allah, sekalipun saya orang yang salah. Maka ini berbunyi, sebab tidak mudah seorang yang mau mati untuk orang yang benar. Yesus bilang, aku benar. Dia menjalankan kebenaran Allah. Adakah orang mau mati untuk orang yang benar? Belum tentu. Kenapa? Karena tidak sepaham. Karena tidak cocok dengan hatinya. Karena tidak sek di hatinya. Karena kata benar itu masing-masing punya kebenaran. Yang dipakai di sini adalah kebenaran Allah. Kebenaran Allah belum tentu jadi kebenaran saudara. Belum tentu saudara akan tunduk kepada kebenaran Allah. Kebenaran Allah mutlak, karena Allah yang menentukan segala-galanya. Orang tidak mau mati untuk orang yang benar. Siapa yang mau mati untuk Yesus? Walaupun dia menyatakan dirinya benar. Enggak ada. Tetapi untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Kalau saja Yesus itu baik, lalu setiap kali dia berbuat baik, dia memberikan makanan kepada dia dengan tidak melihat latar belakang manusia dan lain sebagainya, terus dia berbuat seperti itu, banyak orang akan membela dia. Seperti seorang raja yang sangat baik, banyak orang yang membela dia. Tetapi yang tidak setuju dengan dia, dengan segala keputusan-keputusan dia, tentu orang tidak mau berkorban untuk dia. Yang menerima kebaikan itulah yang selalu akan berhutang budi dan akan berbuat sesuatu hal yang mau membela sampai mati-matian untuk orang yang baik. Perhatikan saudara apa maksudnya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah justru memberikan kasih karunia kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah tidak melihat latar belakang, Allah tidak melihat segala perkara, apapun yang engkau sudah buat, lakukan sebelumnya, engkau menyesal atau tidak menyesal dalam perkara ini. Tapi hal yang pertama, Dia sudah sediakan lebih dahulu, kalau engkau mau berniat baik, menerima Dia, maka sudah ada kurban disediakan bagi engkau. Engkau tolak, enggak masalah, tidak ada yang rugi bagi Allah. Tapi kalau engkau terima, Dia sudah lebih bijaksana, yaitu mengharapkan kesadaran kita. Makanya Dia sudah sediakan ya sebelumnya untuk ganti kita. Atau kita baca dalam bahasa sehari-hari demikian bunyinya. Ketika kita dalam keadaan tidak berdaya,
Kristus mati untuk kita pada waktu yang tepat yang ditentukan oleh Allah. Jadi waktu kematiannya pun itu dalam perhitungan Allah. Tepat. Nggak ada yang di luar pemikiran Allah. Allah menetapkan dia sebagai sebuah jalan penebusan. Padahal kita orang-orang yang jauh dari Allah. Padahal kita jauh dari Allah, nggak kenal Allah, nggak tahu siapa. Ya kan? Untuk seorang yang adil pun sukar orang mau mati. Barangkali untuk seorang yang baik, mungkin orang-orang yang baik, ada juga orang berani mati. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih berdosa. Jadi jauh sebelum kita sadar, kurban ini sudah disediakan Allah. Karena pembayaran atas hak Yesus dari murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot, maka Yesus dihukum mati. Haknya diberikan kepada kepala imam. Atas segala dosa kita, dan hal itu dikehendaki Allah yang mengaturnya demikian. Coba mari kita bayangkan, seandainya tidak ada Yesus dan tidak diturunkan Allah ke dunia ini sebagai domba Allah, sebagai manusia yang akan menebus dosa manusia, menebus dosa sesamanya sebagai manusia. Dia bukan menebus dosa makhluk lain-lain, tapi dia menebus dosa manusia. Bagaimana hidup kita? Apakah kita tetap bisa baik atau masuk surga? Belum tentu. Tidak semudah itu masuk surga, saudara. Makanya saya sering katakan, saya sendiri tidak sanggup dengan cara saya untuk masuk surga. Karena ketidaksanggupan saya inilah, maka saya menerima Yesus yang bisa menolong saya untuk membawa saya pada surga. Yang dimaksud adalah luput dari hukuman Allah atas segala dosa-dosa saya. Mungkin saudara tidak menyadari dosa saudara apa, tapi begitu nanti Roh Kudus menjamah saudara, Roh Kudus hadir atas hidup saudara, saudara akan merasakan kenajisan yang sangat luar biasa, kekotoran yang sangat luar biasa, dosa yang memuakan. Itu sebabnya kenapa orang yang berdosa hidup di dalam dosa, dia suka hidup dalam dosa. Dosa merupakan kenikmatan di dunia, tapi dia tidak pernah sadar. Tapi kalau Roh Kudus menjamah dia, kesadarannya disadarkan oleh Roh Kudus, maka dia akan merasa dirinya paling najis, paling kotor. Oleh sebab itu saudara, sekali lagi saya simpulkan, perak adalah penebusan yang dari Allah, dan Allah yang merencanakannya melalui penebusan kurban Yesus di atas kayu salib. Perak adalah lambang penebusan.